Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala bisa melanjutkan kajian ilmu ini, kajian tentang agama kita, agama Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala mengistiqomahkan kita, mengikhlaskan kita hadir dalam majelis ilmu ini dan semoga diberikan ilmu yang bermanfaat, amal yang soleh, serta dijadikan ahli surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita doakan semoga jamaah kita yang sakit diberi kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperlancar urusannya, diberikan keluarga yang soleh dan solehah, ahli ilmu dan ahli kebaikan, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, mematikan kita di atas Islam dan Sunnah. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin azanallahu wa yakum. Kita masih pada prinsip yang keenam, yaitu iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Apa itu? Pantesan. Apa itu alarm? Oh iya, baik. Baik. Poin yang ketiga yaitu membenarkan apa yang beliau sampaikan. Tasdiqu fima akhbar. Iya. Khabar-khabar yang dari beliau sallallahu alaihi wasallam itu pada dasarnya adalah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Allah ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa-apa yang beliau katakan bukanlah berdasarkan hawa nafsu, melainkan itu adalah sebuah wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Iya. Makanya setiap perkataan dan perbuatan beliau itu adalah syariat. Adalah syariat. Mimpinya para nabi dan rasul itu adalah syariat. Namun mimpinya selain mereka itu bukan syariat. Ya bunganya tidur aja gitu. Maka membenarkan ini adalah salah satu di antara konsekuensi daripada syahadat Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa-apa yang beliau sampaikan. Kemudian sebagian para ulama, halaman 99, sebagian para ulama menjelaskan, dan ini mereka menempatkannya pada poin yang pertama. Apa itu? Yaitu membenarkan
Kemudian apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya walaupun kita tidak faham maknanya. Ya. Selama itu datang dari Allah dan Rasulnya, maka kewajiban kita adalah menerima dan membenarkan. Ya. Itu adalah salah satu di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Apa yang beliau katakan, yang dikatakan oleh Nabi SAW, dan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi SAW itu semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi perkataan dan perbuatan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam itu menjadi syariat, menjadi syariat. Kemudian yang keempat, menahan diri dari apa yang dilarang dan dicegah oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajtinabu ma naha anhu wa zajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Wattaqullaha innallaha syadidul iqab." Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Sama. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk melaksanakan. Apa yang dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka wajib bagi kita untuk menjauhi. Sama, persis. Ya. Karena memang dari Allah Subhanahu wa taala. Seluruh daripada perintah dari Allah. Begitu juga larangan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala bagi orang yang melakukan ketaatan, maka bagi yang melanggar daripada apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan hukuman. Pasti. Setiap perbuatan buruk ada ganjarannya dan setiap perbuatan yang baik pasti ada ganjarannya. Kemudian konsekuensi yang kelima, beribadah sesuai dengan apa yang beliau syariatkan atau dengan kata lain wajib ittiba kepada beliau. Wa alla yu'badallah illa bima syara'. Dan tidaklah ya beribadah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan. Nah, poin yang kelima inilah, konsekuensi yang kelima inilah yang bertentangan dengan yang namanya bid'ah. Padahal Nabi SAW ya, sudah mensabdakan bahwasanya setiap bid'ah itu sesat. Tidak ada yang bisa menandingi perkataan beliau. Ya, entah itu dengan bid'ah hasanah dan lain sebagainya. Makanya bid'ah hasanah itu tidak ada. Ya. Agama Islam sudah sempurna. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Apalagi selain Allah dan Rasulnya. Tidak punya hak sama sekali. Karena agama ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa oleh Nabi SAW. Bukan milik kaum muslimin. Ya, paham ya, milik kaum muslimin. Karena ini milik Allah. Ya. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Azza wa Jalla untuk mengajarkan umat Islam tentang bagaimana cara yang benar dalam beribadah kepada Allah. Dan beliau SAW telah menyampaikan semuanya. Apa-apa yang diperintah oleh Allah, yang datang dari Allah Subhanahu wa taala sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan, tidak ada yang tidak disampaikan. Makanya sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu siddiq, amanah, fatonah dan seterusnya. Ya, karena nggak mungkin Nabi SAW itu kadzab, itu tidak mungkin. Berbohong itu tidak mungkin. Dan Allah Subhanahu wa taala menjaga para nabi dan rasul dari sifat itu. Kalau sekiranya berbohong maka dia bukan nabi. Walaupun dalam keadaan bercanda. Walaupun dalam keadaan bercanda. Karena sifat para nabi dan rasul
itu sangat jauh dari sifat itu. Allah jaga mereka. Ya. Oleh karena itu umat Islam wajib ittiba kepada Rasulullah SAW agar mereka mendapatkan kecintaan Allah, kejayaan dan dimasukkan ke dalam surganya. Makanya inilah perbedaan ittiba dengan taklid. Kalau ittiba itu mengerti dalil. Sehingga ketika kita melakukan sunnah-sunnah Nabi SAW itu betul-betul di atas ilmu, di atas sunnah. Ittiba kepada Rasulullah SAW adalah hukumnya wajib. Dan ittiba menunjukkan kecintaan seorang hamba kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Namanya juga orang cinta. Itu pasti mengikuti kemauan apa saja yang diminta oleh yang dicintai. Dan antum sudah membuktikannya. Maka semoga dengan ayat ini menembus ke hati kita. Hati kita tidak keras. Hati kita tidak membatu. Artinya ayat ini betul-betul berfaedah buat kita bahwasanya ayat ini menjadi semangat buat kita untuk mencintai Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Melebihi daripada cinta kepada dirinya sendiri, bahkan keluarganya juga. Ketika seorang hamba mencintai Allah dan Rasulnya, tidak peduli dengan cintanya manusia. Ya. Dan dia lebih mengedepankan agamanya daripada lain-lainnya. Kenapa demikian? Karena yang menyelamatkan dia nanti di akhirat itu cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, satu pekerjaan yang satu amalan yang kita kerjakan, Allah beri 3 langsung. Ya, apa itu? Pertama, yuhibbukumullah. Allah balik memberikan cintanya kepada kita. Kemudian wa yaghfir lakum dzunubakum. Mengampuni dosa-dosa kita. Para jamaah sekalian, tidak ada keadaan yang lebih baik dari seorang hamba kecuali jikalau dia kembali kepada Allah dosanya sedikit. Dosanya sedikit. Terlebih lagi jikalau dosanya tidak ada. Itu sudah paling bahagia itu orang. Ya. Kenapa demikian? Karena dia mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dosa yang menjadikan dia itu berat di akhirat, terutama di neraka. Waliyadzubillah. Kemudian wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan memberikan rahmatnya kepada orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ibnu Katsir ini muridnya Ibnu Taimiyah. Tetapi dalam mazhab fikihnya beliau itu berbeda. Kalau Ibnu Taimiyah Hanbali, Ibnu Katsir ini Syafi'i. Ya. Wafat pada tahun 774 Hijriah. Ayat ini adalah pemutus hukum bagi setiap orang yang mengaku mencintai Allah namun tidak mau menempuh jalan Rasulullah. Maka orang itu dusta dalam pengakuannya tersebut hingga ia mengikuti syariat dan agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW dalam semua ucapan dan perbuatannya. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan hadhil ayatul imtihan. Ayat ini adalah ayat ujian. Diuji. Orang-orang yang mengaku mencintai Allah itu diuji betul-betul mengikuti Rasulullah atau tidak. Kalau mengikuti Rasulullah SAW berarti cintanya betul, benar. Ya. Kalau dia tidak ittiba kepada Nabi SAW berarti dusta. Makanya beliau mengatakan demikian. Ya. Hanya sekedar mengaku saja. Apalagi sampai membuat syariat selain dari Nabi SAW. Menandingi daripada syariatnya Nabi SAW. Di antara tanda cinta kepada Rasulullah SAW
adalah mengamalkan sunnahnya, menghidupkan dan mengajak kaum muslimin untuk mengamalkannya. Nah, sunnah-sunnah Nabi SAW semua terletak pada kitab-kitab hadis. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana sunnah-sunnah Nabi, maka pelajari hadis. Bagaimana muamalah beliau, ya, bagaimana pengajaran beliau terhadap para sahabat, bagaimana beliau mengajarkan akidah kepada para sahabat, bagaimana beliau muamalah dengan para istri, dan seterusnya. Serta berjuang membela as-sunnah dari orang-orang yang mengingkari as-sunnah dan melecehkannya. Makanya ada juga yang disebut dengan, ya seperti yang kita ketahui, ada ustadz sunnah, gitu kan. Maksudnya apa? Fulanun alas sunnah. Ya, si fulan itu hidupnya di atas sunnah. Artinya sunnah Nabi SAW itu begitu mendalam dalam hidupnya. Nah, kemudian ada yang seolah-olah menentang dengan istilah ini. Akhirnya apa? Ada ustadz wajib, ada ustadz makruh, ada ustadz haram. Padahal sunnah itu kalau mereka mengatakan demikian, ini berarti sunnah menurut fikih. Ya. Jadi kalau ada yang men-share misalkan, dan itu sering saya dapati, ada satu gambar, yang kanan itu warnanya hijau, yang satu warnanya merah. Kalau yang hijau, tulisannya apa? Sunnah itu adalah apa-apa yang dilakukan oleh Nabi berupa perkataan, perbuatan, dan seterusnya. Ini sunnah menurut usul akidah, menurut akidah. Kemudian yang kiri ada checklistnya, warna apa namanya? Warna kanannya checklist warna hijau. Kemudian yang kiri warnanya merah. Kemudian ada warna silang. Apa itu? Apabila dikerjakan dia mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan enggak apa-apa. Ini enggak ada yang perlu diluruskan, enggak ada. Kenapa? Kalau yang kiri itu adalah sunnah menurut fikih. Dan itu sering saya sampaikan juga, itu sering. Dan yang membuat daripada flyer ini juga di dunia Facebook terkenal. Makanya kadang juga sebagian mereka mengatakan ada ustadz haram, ustadz makruh. Ya sebenarnya juga ada sebagian yang nggak paham tentang perbedaan sunnah di antara pengertian menurut akidah atau menurut fikih. Makanya mazhab itu ada dua. Ya Syekh Malik, Syekh kita ini sering sekali menyebutkan dua ini. Syekh kita itu Syekh Malik. Beliau mengatakan mazhabun fil fikhi wa madhabun fil manhaj. Ada madhab menurut fikih dan ada madhab menurut manhaj, kata beliau. Dan tidak ada yang perlu diluruskan karena memang dua-duanya masing-masing itu mempunyai pengertian seperti yang saya sebutkan tadi. Ya. Tetapi ketika mereka mendapati ada ustadz sunnah, ustadz yang di atas sunnah itu, kemudian memunculkan sebuah istilah, itu istilahnya dengan ustadz haram, makruh, dan seterusnya. Ini sebenarnya melecehkan. Nah, orang yang seperti ini sebenarnya nggak ngerti. Yang mereka ngerti itu sunnah itu ya mandub, yaitu sunnah atau mandub dalam istilah lain. Sebagian ulama juga membedakan antara sunnah dengan mandub. Yang dua-duanya secara harfiah itu sama maknanya. Termasuk cinta kepada Nabi SAW adalah menolak dan mengingkari semua bentuk bid'ah karena setiap bid'ah adalah sesat. Ya. Kemudian Ustadzuna Hafizahullah Ta'ala memberikan contoh, sebagian contoh-contoh bid'ah yang masih dilakukan kaum muslimin seperti perayaan dan peringatan Maulid Nabi. Ya sebentar lagi, apa sudah? Oh sudah ya. Setelah ini Syawal ya, Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kemudian Muharram. Nah, Muharram itu subhanallah. Kemudian perayaan Isra dan Mi'raj. Ajibnya begini, mereka mengimani akan adanya Isra dan Mi'raj, tapi mengingkari Allah di atas arsy. Kan ajib.
Ketika Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan Nabi SAW itu dari Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha. Loh, naik itu masa ke bawah? Naik itu pasti ke atas. Sejak kapan naik itu ke bawah? Itu. Ajibnya itu mengingkari perihal akidah yang semacam ini. Padahal akidah ini akidah besar. Isra dan Mi'raj. Ya. Tawassul dengan orang mati. Para jamaah sekalian, kata Nabi SAW, perkara orang mati itu sudah habis. Kalau dia sudah mati, kecuali 3 tadi itu. Yang telah dia usahakan. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan bahwa alaisa lil insani illa ma sa'a. Dan tidaklah apa-apa yang dilakukan oleh manusia kecuali apa yang dia lakukan. Makanya mengirim pahala untuk orang mati, kata Imam Syafi'i enggak nyampe. Dengan berdalil dengan ayat ini dan juga dengan hadis ini, idza mata ibnu adama in qata'a. Ada tambahan alif nun. Ya. Kalau hukum asal daripada kata itu adalah qata'a, memotong, in qata'a, telah terputus. Nah, di dalam Amthilah Tasrifiyah Syekh Muhammad Ali Ma'sum Jombang itu mengatakan ada faedahnya tambahan dengan alif dan nun itu. Artinya diantaranya adalah betul-betul terputus. Apa-apa yang dilakukan oleh manusia untuk dirinya dia ketika di kuburan. Kecuali 3 hal itu tadi. Usahanya dia. Nah. Kemudian membangun kubur, apalagi sampai marmer. Subhanallah. Ya makanya ada seorang Habib yang beberapa yang meninggal itu ternyata di rumahnya itu ada bangunan sebesar musola kita ini. Di dalamnya ada 3 kuburan, ibunya, kemudian siapa lagi, kemudian dia. Di video itu ternyata kuburannya sudah berbentuk marmer, subhanallah. Ya, Rasulullah aja enggak segitu, ya, enggak segitunya. Nah, semua ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya. Kemudian yang keenam, iman kepada Nabi SAW, anjuran bersolawat kepada Nabi. Nah sekarang derajat kewibawaan daripada solawat itu down di tangan mereka. Ya antum tahu, saya maksud mereka itu siapa. Kenapa demikian? Solawat itu hanya ditujukan untuk memperoleh sesuatu berupa dunia. Makanya mereka mengatakan kalau ingin rumah mewah sholawatin saja. Kalau punya ingin mobil bagus sholawatin saja. Dan seterusnya. Ada juga air mineral seperti ini terus kemudian ditulis ini hasil celupan daripada rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Masalah dunia baru mereka mendekat kepada Nabi SAW. Tapi masalah sunnah jauh sekali. Ya, gara-gara ujung-ujungnya duit. Itu seperti itu. Ya. Nah ini merendahkan daripada sholawat itu sendiri. Sholawat itu kan berupa pengagungan. Ya. Allah saja mengagungkan Nabi SAW melalui sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Lah ini ada manusia yang merendahkan sholawat itu. Subhanallah. Di antara hak Nabi SAW yang disyariatkan Allah atas umatnya adalah agar mereka mengucapkan salawat dan salam untuk beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala dan para malaikatnya telah bersalawat kepada beliau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya agar mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Nah ini berupa perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bersalawat dan salam kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ini bentuk perintah. Kalau perintah berarti mengagungkan kepada Nabi dalam bentuk salawat. Kok ada manusia malah merendahkan salawat? Iya. Diriwayatkan surat Al-Ahzab ayat 56. Diriwayatkan bahwa makna
salawat Allah kepada Nabi adalah pujian Allah atas beliau di hadapan para malaikat. Sedangkan salawat malaikat berarti mendoakan beliau. Dan salawat umatnya berarti permohonan ampun bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna daripada ayat ini. Supaya bisa dipahami dengan benar bagaimana maksud daripada Allah bersalawat kepada Nabi. Ya. Kemudian para malaikat bersalawat kepada beliau. Dalam ayat di atas Allah telah menyebutkan tentang kedudukan hamba dan Rasulnya Muhammad SAW. Pada tempat yang tertinggi, bahwasanya Allah memujinya di hadapan para malaikat yang terdekat. Al-malaikatul muqarrabun. Di antaranya adalah malaikat Jibril. Ya. Saya agak kaget ada seorang namanya Israfil. Kaget ini, namanya Israfil ini. Masya Allah. Israel juga nggak apa-apa sebenarnya. Kalau tidak ada fitnah Zionis itu nggak masalah. Para perawi hadis itu banyak yang namanya Israel. Israel itu kan nama lain daripada Nabi Yaqub alaihi salatu wassalam. Nggak masalah. Ya. Ada seorang atlet MMA UFC kan namanya Israel. Tapi dia orang Kristen. Iya. Apa? Adesanya. Iya. Lalu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan segenap penghuni alam ini untuk mengucapkan sholawat dan salam atasnya. Sehingga bersatulah pujian untuk beliau di alam yang tertinggi dengan alam terendah bumi. Nah ini Allah dan para malaikatnya dan umat semuanya bersolawat kepada Nabi itu mengagungkan. Loh kok ada orang yang merendahkan solawat itu? Makanya Allah merendahkan mereka. Allah merendahkan mereka. Adapun makna ucapkanlah salam untuknya adalah berilah beliau sallallahu alaihi wasallam penghormatan dengan penghormatan Islam. Makanya kalau antum ziarah Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu yang benar ya, bukan ziarah kuburan Nabi. Karena yang lebih disyariatkan itu adalah ziarah Masjid Nabi. Kalau kita melewati kuburan Nabi SAW itu adalah mengucapkan salam kepada beliau. Pun dalam kajian kita seperti ini pun juga bisa bersalawat dan salam kepada beliau. Makanya majelis hadis itu adalah majelis yang selalu bersalawat kepada Nabi SAW dan itu adalah momen yang terbanyak dalam bersalawat secara lisan dan tulisan. Makanya yang paling banyak bersolat kepada Nabi SAW adalah ahli hadis. Yang mereka itu ketika menulis Sallallahu Alaihi Wasallam itu kan juga sholawat. Ketika selesai menulis Sallallahu Alaihi Wasallam dia bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah inilah yang disebut dengan sholawat secara lisan dan tulisan. Mereka adalah orang-orang agung yang secara khusus disebutkan oleh Nabi SAW, ahli hadis. Ya. Dan jika bersolawat kepada Nabi SAW, hendaklah seorang menghimpunnya dengan salam untuk beliau. Karena itu hendaknya tidak membatasi dengan salah satunya saja. Misalkan dengan sallallahu alaihi. Semoga sholawat dilimpahkan untuknya. Atau hanya mengucapkan alaihi salam. Hal itu karena Allah memerintahkan untuk mengucapkan keduanya. Jadi secara tersirat bahwasanya ayat ini Allah memerintahkan kepada kita itu untuk bersolawat dan salam. Ya, tidak hanya tidak hanya salawat saja, tapi juga salam. Ya. Mengucapkan solawat untuk Nabi SAW diperintahkan oleh syariat pada waktu-waktu yang dipentingkan baik yang hukumnya wajib ataupun sunnah muakkadah. Dalam kitab Jala'ul Afham, Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan 41 tempat. Masya Allah. Ini tempat untuk solawat.
Beliau rahimahullah memulai dengan sesuatu yang paling penting, yakni ketika sholat di akhir tasyahud. Itu sholawat yang pertama yang disebutkan oleh beliau. Di waktu tersebut, para ulama sepakat tentang disyariatkannya bersolawat untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara waktu yang lain, beliau sebutkan adalah di akhir kunut, tapi kunut nazilah atau kunut witir Ramadan. Karena tidak ada, beliau termasuk mengingkari daripada adanya kunut subuh. Ya. Kemudian saat khutbah, seperti khutbah Jumat, hari raya dan istisqa. Kemudian setelah, di negara kita itu enggak ada istisqa. Sesekali. Kalau Saudi hampir setiap tahun ada. Karena mengharap hujan. Iya. Kemudian setelah menjawab azan, ketika berdoa, ketika masuk dan keluar dari masjid, juga ketika menyebut nama beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tempat-tempat daripada sholawat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akthirus salata alayya yaumil jumu'ati wa lailal jumu'ati faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Perbanyaklah kalian membaca salawat untukku pada hari dan malam Jumat. Pada hari dan malam Jumat. Jelas ya? Barang siapa yang bersalawat untukku sekali, niscaya Allah bersalawat untuknya 10 kali. Hadis ini hasan. Makanya dengan adanya hadis ini kita tidak perlu bersalawat dengan apa? Wasilah. Makanya ada yang mengatakan ente bersolat kepada Nabi sampai dower itu mulut, gak nyampe kepada Nabi SAW tanpa perantara kami. Jawablah dengan hadis ini. Ya. Ini hadisnya hasan, riwayat Al-Baihaqi dari Anas bin Malik dalam silsilah Al-Hadis As-Sahih oleh Syekh Albani rahimahullah. Ini hadisnya sahih, hasan. Bisa dijadikan hujjah. Udah antum matiin kan. Kemudian Ibnu Qayyim menyebutkan beberapa manfaat dari mengucapkan sholawat untuk Nabi SAW, di mana beliau mengucapkan ada 40 manfaat. Masya Allah. Iya. Nah, manfaat ini sebenarnya adalah sebuah bonus sebenarnya, bukan tujuan utama dari sholawat itu. Karena tujuan utama dari sholawat itu apa? Mengagungkan Nabi SAW, itu yang terpenting. Iya. Yang pertama, salawat merupakan bentuk ketaatan kepada perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, itu di antara perintahnya. Supaya bersalawat kepada Nabi. Kemudian, kedua, mendapatkan 10 kali salawat dari Allah bagi yang bersalawat sekali untuk beliau. Sesuai dengan hadis ini. Ya, sesuai dengan hadis ini. Yang ketiga, diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan sholawat tersebut dalam doa. Makanya disyariatkan dalam doa itu didahului dengan sholawat. Pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sholawat kepada Nabi. Yang ketiga, diharapkan dikabulkannya doa apabila didahului dengan sholawat. Yang keempat, sholawat merupakan sebab mendapatkan syafaat dari Nabi SAW. Jika ketika mengucapkan sholawat diiringi dengan permohonan kepada Allah agar memberikan wasilah kedudukan yang tinggi kepada beliau SAW pada hari kiamat. Yang kelima, sholawat merupakan sebab diampuninya dosa-dosa. Banyak wasilah supaya kita diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keenam, salawat merupakan sebab Nabi SAW menjawab orang yang mengucapkan salawat dan salam kepada beliau. Sesuai dengan isyarat dari hadis ini, salawat dan salam kepada beliau tanpa perantara apapun
sampai. Ya. Dan sholawat itu mudah. Ya. Tidak sesulit dengan yang dikatakan oleh orang tersebut. Akhirnya jadinya apa? Jadilah bisnis sholawat. Bisnis sholawat. Makanya ada seorang kiai di Jawa Tengah itu dia menceritakan. Ya, ada kok di videonya ada di media massa. Jadi kalau sholawat itu diiringi nanti dananya sekian. Nanti kalau dipimpin oleh seorang habib nanti sekian puluh juta. Subhanallah. Ya, akhirnya seperti itu kan sholawat. Seperti yang saya jelaskan tadi, kalau mereka itu sebenarnya yang meremehkan, merendahkan sholawat. Seperti itu. Tetapi tidak dibenarkan mengkhususkan waktu dan cara tertentu dalam bersolawat dan memuji beliau SAW kecuali berdasarkan dalil sahih dan Al-Quran dan Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah. Para ulama ahlu sunnah telah banyak meriwayatkan lafaz-lafaz solawat yang sahih sebagaimana telah diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Di antaranya Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini yang disebut dengan salawat Ibrahimi. Nah, ini hadisnya sahih. Riwayat Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan lain sebagainya dari sahabat Ka'ab bin Ujrah. Di antara contoh solawat-solawat yang bid'ah adalah pertama solawat tibbil qulub. Solawat tibbil qulub. Ini bid'ah karena tidak datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini di Jawa Timur ini biasanya dibuat ujian. Kemudian salawat nariyah, serta adanya keyakinan batil bahwa barang siapa yang membaca 4.444 kali maka akan dilapangkan kesulitannya. Tujuannya apa? Supaya dilapangkan kesulitan. Lah dia membaca 4.444 kali itu juga sulit. Itu malah menyulitkan manusia. Sholawat itu enggak sesusah itu. Sholawat itu mudah. Secara manusiawi para jamaah sekalian, antum mampu enggak bersolawat nariyah itu sampai 4.444 kali? Secara manusiawi. Nah, di antara orang-orang yang dianjurkan untuk membaca ini sampai sekian kali itu mampu enggak itu? Itu malah sulit. Udah hidupnya sulit, malah dipersulit untuk membaca sholawat sampai sekian ribu kali, malah tambah sulit hidupnya. Ada orang membuat status di Facebooknya dia, kemudian ada yang men-screenshot. Jadi dia depresi sebenarnya dengan permasalahan-permasalahan yang datang kepada dia. Nah kemudian karena dia depresi itu dia ingin ke psikolog. Ke psikolog. Ketika bertanya-tanya berapa biaya dia untuk ke psikolog tersebut itu berapa harganya gitu kan. Setelah diberitahu harganya malah tambah depresi loh. Akhirnya nggak jadi ke psikolog, gitu. Pengen mengobati depresi kok malah depresi dengan mahalnya harga berkonsultasi dengan psikolog. Seperti itu, insyaallah. Ya. Dan salawat nariyah ini mengandung kesyirikan. Kemudian yang ketiga, salawat al-fatih, serta adanya anggapan bahwa membaca salawat ini lebih baik daripada membaca Al-Quran. Ini keyakinan batil sebatil-batil. Ajib. Ya. Salawat fatih ini adalah perbuatan bid'ah. Kemudian salawat badar. Tala al-badru alaina itu loh. Itu. Ya, ikhtilaf para ulama. Wallahu a'lam. Kemudian yang kelima, salawat basyishiyah. Ya, wallahu a'lam nih basyishiyah itu apa?
Setiap muslim harus menjauhkan semua bentuk sholawat bid'ah yang tidak ada asalnya dari Nabi SAW. Masya Allah, sholawat datang dari Nabi itu begitu mudah. Nah, itu tadi yang sudah kita hafal, yang disebut dengan sholawat Ibrahim. Udah itu doang udah. Ya, tidak perlu mendirikan sebuah acara menggelontorkan uang yang sangat banyak. Makanya Maulid pertama kali yang berada di Mesir itu enam maulid langsung. Maulid Nabi SAW, Maulid Fatimah. Ya karena memang yang dibawa maulid ini adalah orang-orang Syiah Fatimiyah. Kemudian raja waktu itu dimaulidin sekalian dan seterusnya. Nah, kemudian itu berhari-hari sampai 1 minggu penuh itu maulid dan salawat. Salawat yang datang dari Nabi SAW, kita dalam keadaan apapun bisa melafadzkannya, bisa membacanya. Tidak perlu berkali-kali, sekali saja cukup. Kalau mau nambah silahkan tanpa ditentukan. Makanya sesuatu yang datang dari Nabi SAW itu semuanya serba mudah, tidak memberatkan. Setiap muslim harus menjauhkan semua bentuk sholawat bid'ah yang tidak ada asalnya dari Nabi SAW, dan wajib berpegang kepada hadis-hadis sahih yang datang dari Nabi SAW, karena apa yang beliau ajarkan sudah cukup dan memadai, tidak boleh ditambah lagi. Semoga sholawat dan salam senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi yang mulia ini, juga bagi keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.